mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali bertemu bersama saya Deng Iwan dalam kisah gelap. Semoga pemirsa semua dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ibadah yang kita jalankan di bulan suci Ramadan ini menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, beberapa hari terakhir ini Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menjadi sorotan publik setelah sebuah mobil Alphard yang diduga miliknya ditemukan di apron Bandara Soekarno-Hatta. Siapa sebenarnya Sri Mulyani ini? Dan bagaimana Sri Mulyani di mata sejumlah mantan pejabat? Sri Mulyani sempat dicap neolib. Bahkan dia sempat menantang Yusuf Kalla yang saat itu menjabat sebagai wapres. Dia pun disebut arogan. Nah, mau tahu kisah lengkapnya seperti apa? Kita saksikan dalam video berikut ini. Namun jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk mendukung channel ini. Yuk sama-sama kita nonton. Dalam acara makan malam spesial HUT Kala Group di Grand Indonesia Kempinski Ballroom pada Jumat 28 Oktober 2022 lalu, mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla atau JK mengungkap telah menegur Menteri Keuangan Sri Mulyani agar tak menakut-nakuti masyarakat tentang prediksi perekonomian yang suram. JK menegur Sri Mulyani melalui sambungan telepon. Ia menyampaikan pernyataan Sri Mulyani itu tak akan memberikan solusi, justru membuat masyarakat makin was-was. Karena itu, saya bilang pada Sri Mulyani, jangan takut-takuti orang, tahun depan akan kiamat. Saya telepon, jangan begitu, jangan kasih takut semua orang. Ini negeri luas, tidak semuanya krisis. Kalau ada masalah, hadapi. Kita jangan takut, tutur JK. JK menyentil Sri Mulyani agar tidak menjadi pengecut dan harus siap menghadapi masalah. Beda kita dengan negara lain yang tak punya energi. Jadi kita harus optimis. Kalau ada masalah, hadapi. Gas JK. Sebelumnya, Sri Mulyani menyatakan ekonomi global akan terjerembab ke jurang resesi tahun depan dipicu oleh kebijakan sejumlah bank sentral dunia yang agresif menaikkan bunga acuan demi meredam lonjakan inflasi. Kenaikan suku bunga cukup ekstrim bersama-sama, maka dunia pasti resesi pada 2023, kata Sri Mulyani. Meski JK sempat menegur Sri Mulyani, sebenarnya JK lah yang berjasa sehingga Sri Mulyani bisa menduduki posisi Menteri Keuangan pada era Presiden SBY. JK mengungkapkan itu pada wawancara dengan Tempo di kantor perusahaannya Haji Kalla di lantai 32 Gedung Cyber 2, Jakarta pada Kamis 20 Mei 2010 lalu. JK menceritakan waktu itu Sofian Wanandi membawa Sri Mulyani dan Mari Pangestu ke rumahnya untuk diseleksi menjadi menteri di tahap awal sebelum dibawa ke Cikeas, kediaman Presiden SBY. Memang sejak awal mau kami memasang Sri Mulyani di posisi Menteri Keuangan. Saya berbicara dengan Presiden, dia setuju, tapi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memprotes Presiden. Mereka bilang, ini neolib dua-duanya. Nah, sudah, kalau begitu kami tempatkan ke Bappenas. Saya pertama kali mewawancarai dua menteri itu, tutur JK saat itu. Selanjutnya, kata JK, karena PKS tak setuju, maka JK bilang ke Bappenas dulu saja. Saya tetap pertahankan dia karena dia orang pintar. Kami carilah Menteri Keuangan, ketemu Pak Yusuf Anwar. Tapi setahun lebih saja karena faktor fisiknya. Kesehatan beliau tidak terlalu kuat untuk sampai rapat tengah malam di DPR. Dia lalu diganti. Masuklah Sri Mulyani ke rencana semula menjadi Menteri Keuangan perang JK. Seiring perjalanan waktu, tabiat Sri Mulyani mulai terkuak. Dia kerap berbeda pandangan dengan JK.
Meski kerap ditentang JK, tapi Sri Mulyani tetap menjalankan keinginannya yang kadang membahayakan perekonomian negara. Seperti saya katakan, kalau memberlakukan blanket garansi, hancur perekonomian, banyak hal bertentangan, tapi dia jalankan kebijakan itu, tutur JK. Beruntung JK tidak mengikuti keinginan Sri Mulyani soal blanket garansi, karena bisa berdampak buruk pada perekonomian saat itu. Akan parah kalau saya ikuti keinginan Sri Mulyani dan Budiono untuk blanket garansi. Mereka hampir kasih, kalau itu terjadi, habis keadaan. Sama dengan kondisi pada 1998, ungkap JK. Tak sampai di situ, JK juga sempat mempertanyakan kebijakan Sri Mulyani yang menerbitkan bond atau surat utang dengan bunga tinggi 11%. Saya kritik soal bond, bunga tinggi itu dia tidak bisa jawab. Filipina aja 8% bunganya. Berapa ongkos bunga? Tiap sidang kabinet saya selalu tanya kenapa dia menjalankan itu. Menurut JK, akibat kebijakan Sri Mulyani itu, maka negara dirugikan dan yang untung yang beli bond tersebut. Negara rugi, yang diuntungkan ya yang beli bond itu, JP Morgan atau siapalah, jelas JK. JK pun mengingatkan Sri Mulyani agar tidak terlalu mengagung-agungkan pasar bebas. Ini jadinya saya bilang, keras dong terhadap pasar. Itu pertentangan ideologis, tapi tidak boleh. Menteri harus taat kebijakan presiden dan wakil presiden. Sri Mulyani itu pintar, yes. Tangguh, ya. Tapi tidak berarti 100% sempurna, papar JK. Meski kerap berbeda pandangan, namun JK masih terus membantu Sri Mulyani termasuk saat menghadapi kesulitan di DPR RI. Di zaman dulu, boleh tanya kepada Sri Mulyani, kalau ada kesulitan di DPR, siapa yang menyelesaikan? Itu puluhan kali, jam 12 malam pun telepon sama siapa. Siapa fraksi ini, itu, saya terangkan masalahnya. Soal anggaran dan lain sebagainya, ungkap JK. Perihal sikap Sri Mulyani terhadap Pak JK, mantan staf khusus Menteri SDM Said Didu punya kisah bagaimana arogansinya Sri Mulyani saat Pak JK masih menjabat wakil presiden. Pernah ada rapat di rumah Wapres Yusuf Kala. Sri Mulyani menantang JK dengan mengatakan, "Bapak saja yang jadi Menkeu." Beber Said Didu dalam diskusi publik yang diselenggarakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, berjudul Potret Kejahatan Keuangan di Kemenkeu, Jakarta, Senin 20 Maret 2023. Sombong sekali Sri Mulyani, negara nggak ada presiden dan wapres nggak masalah. Bermasalah jika tak ada Menkeu, tuturnya. Lantas, bagaimana Sri Mulyani di mata mantan Menteri Keuangan lainnya? Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir ternyata juga resah dengan pernyataan dan perilaku Sri Mulyani. Para Menteri Keuangan terdahulu pasti sedih mendengar pernyataan Sri Mulyani. Pak Mari Muhammad, Radius Prawiro, JB Sumarlin adalah orang-orang bersih, tapi diremehkan oleh Sri Mulyani, kata Fuad Bawazir. Fuad mengungkap, Sri Mulyani pernah mengatakan masuk ke Menkeu seperti masuk ke hutan belantara. Sri Mulyani menganggap Kemenkeu seperti zaman jahiliyah. Arogan sekali, Sri Mulyani menuduh aset-aset Kemenkeu tidak dicatat. Padahal semua dicatat, ada nomornya. Kok kayak pahlawan, dia kualatnya sekarang, kata Fuad. Menyinggung soal kasus transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kemenkeu, menurut Fuad sebenarnya sangat mudah menyelesaikannya. Periksa saja orang-orang itu, nggak usah gaduh. Data sudah ada, silakan periksa. Kalau data dari PPATK nggak perlu lagi diselidiki. Langsung saja periksa, ada niat atau tidak. Kalau bukan uang haram, kenapa harus dicuci? Tegasnya. Fuad lantas menyarankan untuk tuntaskan kasus tersebut harus diperiksa oleh pihak yang independen. Mengapa ini bisa langgeng? Karena mereka punya lobby yang kuat. Elit-elit yang terlibat dipecat dulu, lalu diperiksa. Jangan muter-muter, tegasnya. Bahwa ada kekhawatiran orang nggak bayar pajak kalau dibongkar, itu hanya upaya untuk menakut-nakuti agar tidak dibongkar. Pak Mahfud jangan setengah-setengah, kalau dibiarkan, borok negara ini nggak akan kebongkar, tegasnya.
Soal kasus aliran dana ilegal di Kementerian Keuangan itu, Said Didu pun mengaku heran dengan Sri Mulyani yang memakai jasa buzzer untuk menyerang Mahfud. Saat ini sedang di-framing seakan-akan Mahfud MD menzolimi Kementerian Keuangan. Karena itu, Said Didu menyarankan Mahfud harus mengundang orang-orang berakal sehat melawan Sri Mulyani. Jangan lagi bermain-main di wilayah abu-abu. Negeri ini harus diselamatkan, pungkasnya. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.